Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang But Call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara daripada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes dan Yakobus ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Zion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saudara pergi ke sana, saudara akan ditunjukkan Mount Tabor. Gunung Tabor, bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus enggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kesaria Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rests upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king. Ya, bukan cuma live by the book. Bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya. Langsung from heaven, from the Father. Ya. This is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu. Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu favor upon favor, kindness, goodness of God. I live in the goodness of God. God bless you, warga kerajaan. Luar biasa. Mari pada hari ini kita mau sama-sama meninggikan raja di atas segala raja. Mari kita berdoa.
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu, untuk Kami bersyukur buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Biar hidup kami serahkan sepenuhnya kepadamu Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami diperbaharui, hidup kami didewasakan Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Biar Tuhan sendiri berbicara, Tuhan sendiri beracara dan menguasai hati dan roh kami, supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Yang keras shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar sesuai dengan tema kita, yaitu Fathers. Ya, ini adalah tugas daripada kita sebagai gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu semua bisa melihat bahwa di tahun 2017 Menteri Sosial Indonesia menyatakan bahwa Indonesia itu ranking 3 fatherless. Ya. Ternyata bahwa di Indonesia itu kita peringkat yang ketiga, bahwa peran ayah itu sangat kurang, ya, jauh sekali. Saya tidak menemukan siapa yang pertama dan kedua. Cuman ada di Amerika itu kebanyakan single parent, ya, di Inggris juga
Tetapi saya menemukan artikel ini bahwa ternyata di Indonesia ini fatherless peringkat yang ketiga. Nah, ini merupakan suatu PR, suatu tugas bagi kita sebagai gereja Tuhan yang harus menjawab kebutuhan ini. Kenapa? Ketika seseorang itu fatherless, dia akan merasakan bahwa dirinya tidak berharga. Dia tidak berani mengambil keputusan, ya. Terjadi kekacauan, terjadi persoalan, ya, penyimpangan-penyimpangan, bahkan tindakan emosional. Nah, itu terjadi di negeri kita. Bahkan a million children growing up without father. Oke, ya. Saya akan mengajak kita bersama-sama membaca di dalam Lukas 1 ayat yang ke-17. Kita sama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada orang-orang dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saya garis bawahi roh dan kuasa Elia, bahwa hari-hari ini kita harus memiliki spirit dan power daripada Elia. Nah, Elia ini artinya my God is Jehovah, atau Allah adalah Bapakku. Nah, saudara, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Kita lihat bahwa siapa musuhnya Elia? Elia ini memiliki musuh, yaitu Isabel. Ya, Isabel ya. Untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Di dalam pelayanan Elia itu akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak akan berbalik kepada bapaknya. Orang-orang durhaka itu tadi, persoalan-persoalan yang terjadi, kekacauan, kejahatan, ya, keemosionalan, penyimpangan, ini akan berubah menjadi orang-orang benar. Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saya catat bahasa aslinya layak itu kata siawatsu, ya, artinya menyiapkan atau membangun. Nah, ini yang dibangun yaitu umat yang bagaimana? Umat yang dewasa, umat yang bisa bertumbuh, umat yang berbuah. Nah, ini yang sedang kita persiapkan. Ketika orang-orang mengalami pelayanan Elia ini, akan terjadi suatu umat yang layak bagi Tuhan. Yang dipersiapkan yaitu tadi apa? Bagaimana dia bisa menjadi umat yang dewasa, umat yang serupa dengan Kristus. Itu dengan cara pelayanan Elia. Nah, saudara, saya akan berbicara sebentar di bagian sini yang tadi, siapa musuh dari Elia? Ini adalah Isabel. Siapakah dia Isabel ini? Dia adalah anak Etbaal putri Sidon. Ya, putri Sidon. Ya, dia seorang penyembah berhala. Dan dia sebagai imam dewa Asyera dan dewa Baal. Dia menikahi Ahab, ini adalah raja yang ketujuh. Ya, pada zaman Sidon mereka itu ada kerjasama dalam bidang ekonomi, ya. Jadi pembangunan Israel itu mengambil dari kayu-kayu dari Sidon. Kemudian Israel juga membalasnya dengan mengirimkan makanan-makanan, sehingga terjadi kerjasama. Nah, Isabel ini menikahi Ahab sebetulnya dengan tujuan untuk politik. Nah, dia juga sebagai imam dewa Asyera dan dewa Baal. Ya, dia menikah dengan Ahab ini, dia
menyembah berhala yang begitu kuat. Bahkan ketika dia menikah, dia menganggarkan untuk memfasilitasi dewa Asyera dan dewa Baal. Dia membuat kuil, dia membangun mezbah untuk penyembahan dewa Asyera. Bahkan dia merencanakan untuk bagaimana seluruh Israel itu menyembah kepada dewa Asyera dan dewa Baal. Nah, jadi seluruh rakyat diperintahkan untuk menyembah ini. Nah, Ahab pun dia menjadi menyimpang, padahal dia anak Omri, dia percaya kepada Tuhan karena dia menikah dengan orang Sidon penyembah berhala, sehingga Ahab pun dia mendua hati menyembah Tuhan dan menyembah berhala. Nah, ini dia juga istri yang dominan dari Ahab. Kenapa? Pemimpinnya, rajanya adalah Ahab, tetapi yang melaksanakannya adalah Isabel. Sebagai contoh, ya, dia memiliki sifat yang tamak dan serakah. Contohnya di kebun anggur Nabot, ya. Jadi ketika melihat suaminya sedih, kenapa? Kok kamu sedih? Saya menginginkan kebun anggur itu, ya. Nabot tidak ingin menjual karena dia mendengar perintah Tuhan bahwa itu kebun warisan yang tidak boleh dijual. Akhirnya si Isabel ini membuat rencana yang jahat. Kamu kan raja, kamu tanda tangani, saya yang membuat suratnya. Nah, jadi kepemimpinannya bukan pada Ahab, tapi dikuasai oleh Isabel. Dia sangat kejam, ya. Kemudian setelah dia merencanakan rencana yang jahat, dia memunculkan saksi-saksi palsu untuk menyatakan kita akan melaksanakan puasa raya. Jadi Nabot harus duduk yang paling depan. Semua saksi-saksi ini mengikuti dan menuduh Nabot jika dia menghina Allah dan raja. Nah, setelah itu semua saksi-saksi ini kemudian melempari Nabot dengan batu dan mati. Akhirnya kebun anggur ini dikuasai oleh Ahab untuk menjadi kebun sayur. Nah, kejahatan dari Isabel inilah yang membunuh potensi pria, membunuh potensi dari Ahab. Bahkan Elia pun takut dan gemetar dengan Isabel ini, karena dia mengintimidasi. Bahkan nabi-nabi Baal itu, nabi-nabi Tuhan itu dibunuh. Akhirnya Obadja mengamankan 100 nabi-nabi untuk disembunyikan supaya tidak dibunuh. 50 untuk disembunyikan. Nah, ini ngerinya spirit dari Isabel, ya. Dia mengintimidasi, dia mengendalikan, bahkan dia membunuh potensi nabi-nabi. Bahkan Elia pun sampai takut dan gemetar, dia bahkan ingin mati. Wah, kalau kita lihat, waduh, bagaimana ya mulutnya Isabel ini, ya, pasti sadis sekali. Karena perempuan kan banyak bicara. Mungkin ini dari perkataannya, bahkan perkataan yang mengintimidasi ini berarti suatu perkataan yang sangat berbahaya. Nah, ini adalah musuh daripada Elia. Jika ada spirit ini di dalam keluarga, di dalam gereja, itu akan hancur. Buktinya Israel pada masa Raja Ahab ini hancur, sehingga kerajaannya, ya, bahkan kematiannya sangat mengenaskan sekali. Nah, kita mau belajar bagaimana tentang bagaimana kita memiliki roh dan kuasa Elia. Nah, bagaimana caranya kita memiliki spirit dan power dari Elia, yaitu sama-sama kita katakan Father atau membapai.
Nah, bagaimana kita bisa memiliki hati Bapa ini? Kita akan lihat contoh dulu sebelum kita melanjutkannya. Nah, ini adalah contoh seorang Bapa yang luar biasa, yang menjadi teladan hidup kita. Ini Yesus bersama ke-12 muridnya. Nah, saya hanya mengambil 2 contoh saja, yaitu bagaimana Yesus memiliki hati Bapa. Ketika terjadi penyangkalan Petrus di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 34, Yesus tidak marah. Bayangkan orang yang tidur sama kita, makan bersama kita, kemudian menyangkal diri, tidak mengenal kita, itu hatinya bagaimana? Pasti kecewa, pasti sedih. Tetapi Yesus menunjukkan ketika Petrus menyangkal Yesus, Yesus tidak marah. Tetapi Yesus mendoakan Petrus supaya imannya tetap teguh dan tidak gugur. Nah, seandainya itu terjadi, ya mungkin Bapak Ibu Saudara semua pernah punya pengalaman yang sama seperti Yesus. Orang pegawai kita mungkin, orang terdekat kita, tiba-tiba memfitnah, menyangkal, melakukan sesuatu yang menyakitkan kita. Secara manusia pasti kita ingin membalas. Tetapi ketika kita memiliki hati Bapa seperti Yesus, kita mendoakan dan supaya orang itu mengalami perubahan. Ya, yang kedua, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan contoh atau teladan di dalam kehidupan kita. Bahwa Yesus sang guru, dia rela untuk melepaskan sebagai identitasnya sebagai guru. Dia mau menjadi pelayan bagi murid-muridnya. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebagai tanda Yesus memberi teladan untuk melayani. Inilah seorang Bapa. Bukan hanya itu, Yesus mengajar, Yesus melatih murid-muridnya. Itulah seorang Bapa. Ya. Nah, bagaimana hati Bapa? Hati Bapa adalah hati yang dipenuhi dengan kasih yang sempurna atau kasih agape yang dapat mengasihi orang lain tanpa syarat. Ini adalah kasih atau puncak yang tertinggi daripada kasih, yaitu kasih agape, kasih tanpa syarat. Bisa nggak kita mengasihi tanpa syarat? Bisa, jika kita mengalami kasih Bapa, kita mengalami hati Bapa. Ya. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mengalami hati Bapa? Ya, jika kita mengalami Yesus, mengenal Yesus, dan kemudian yang berikutnya bahwa yang kedua, kita melakukan pengampunan terhadap bapa jasmani yang melukai kita. Nah, itu kunci bagaimana kita mengalami kasih Bapa atau hati Bapa, yaitu kita mengampuni perbuatan atau sikap dari bapa jasmani kita yang melukai. Setiap kita memiliki background latar belakang dari keluarga yang berbeda-beda. Nah, kalau saya tumbuh di keluarga yang penuh cinta, penuh kasih. Ya, bapak saya sangat, ya almarhum bapak saya sangat kuat memberikan identitas kepada saya, kepada anak-anaknya. Ketika pulang sekolah, selalu dia bertanya bagaimana hari ini di sekolah. Oh, jadi kita ada tempat untuk bercerita. Oh iya, ketika ulangan adik saya jelek, saya yang marah-marah. Ini karena nggak belajar. Kalau bapak saya nggak apa-apa, itu sudah hebat. Walaupun itu nilainya 50, sudah hebat, pintar, anak bapak sudah berusaha. Ya, ternyata secara tidak langsung saya mengalami. Oh iya, jadi saya diajar untuk bisa berani, sudah dilepas SMP daftar sekolah sendiri. Saya dilatih mental, saya dilatih kemandirian. Kalau kamu tidak punya apa adanya, jalan. Itu membentuk identitas saya menjadi seorang yang percaya diri. Ya, tanpa identitas yang kuat dari Bapa tidak mungkin. Tetapi saya mengalami fatherless dengan pemimpin rohani. Kenapa? Ketika saya sudah melayani dari SMP, SMA, saya SMA sudah melayani sekolah minggu.
SMP sudah melayani remaja, ya. Jadi kemudian saya sekolah Alkitab. Nah, saat sekolah Alkitab itu saya tidak direkomendasi oleh gereja setempat di mana saya beribadah, ya, karena bapak saya terlalu vokal orangnya. Jadi saya rekomendasi dari pemimpin lain untuk saya masuk ke sekolah Alkitab itu. Setiap saya karena saya memiliki hati yang sudah melayani, ya, itu sepertinya seperti mau dikat-kat gitu. Tapi saya tetap tidak dihargai, saya tidak diikut sertakan, saya tetap melayani sekolah minggu. Waktu SMP saya hanya siapkan tempat, sapu-sapu karpetnya tanpa disuruh. Karena saya sudah memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Saya tidak sadar ternyata saya fatherless di situ. Ketika di sekolah Alkitab untuk ketemu dosen, saya takut. Saya takut untuk ketemu, enggak, kamu aja. Ternyata itu pengaruh. Nah, ketika ada konsel di sekolah Alkitab, saya merasakan kemudian pemimpin rohani, orang tua rohani saya di sana, Pak Sem, dengan istrinya memanggil saya, kemudian tidak bicara apa-apa, hanya datang dilihat wajah saya dipeluk, Bapak mengasihimu. Itu runtuh semua. Saya sembuh hanya dengan penerimaan, pelukan. Ampuni Bapak rohani. Itu membuat saya sembuh. Nah, itu pengalaman bagaimana kemudian saya berjalan bisa menjumpai orang-orang, bagaimana mengalami kasih tanpa syarat. Bagaimana kita bisa mengasihi orang-orang gila yang waktu dulu saya layani. Karena apa? Ketika kita memiliki kasih Bapa, kita melihat semua orang itu berharga. Saya masih ingat dulu sebelum ada sekolah di kantor, anak-anak di tetangga di Cendrawasih itu pulang sekolah panggil kakak. Itu kita masih harum, ya, masih harum mau kantor, masih baru mandi seger. Mereka jam 9 karena kantornya waktu itu jam 9, mereka setengah 10 sudah datang ngobrol begitu, peluk-peluk saya. Itu padahal bau keringat, ada ingusnya begitu. Tetapi ketika kita mengalami kasih Bapa, kita mengasihi itu tanpa syarat. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sudah mengalami pemulihan? Ya, saya percaya sudah. Tetapi apakah kita punya pengalaman Bapak yang tidak hadir di rumah? Peran ayah yang tidak hadir di rumah. Ada si ayah di rumah, tetapi tidak berperan sebagai fungsi sebagai ayah. Mungkin ayah sibuk, ya, ayah pulang kerja main HP, kita tidak diajak bicara, begitu, ya. Nah, Bapak tidak hadir di rumah, atau Bapak yang tidak pernah memuji. Saya punya teman yang sama-sama saya dulu di Sumbawa. Itu dia berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik supaya papanya puji. Sampai ranking 1 pun bapaknya tidak memuji, karena dia berpikir membutuhkan pengakuan dari bapaknya. Nah, itu bapak yang tidak memuji. Oh iya, kenapa? Karena mungkin bapaknya tidak punya kebiasaan terlatih untuk bagaimana memuji. Oh, anakku hebat, anakku ganteng. Nah, itu tidak terbiasa sehingga sulit bagaimana memuji anaknya. Bapak yang tidak memberi waktu, yang sibuk mungkin kerja di luar kota dan sebagainya, atau bapak yang menceraikan ibu kita, atau bapak yang otoriter, bapak yang kejam atau sadis, bahkan mungkin bapak yang lemah atau pelin-pelan, atau mungkin bapak yang mengasihi dengan syarat. Ini tidak hanya untuk kaum bapak, tidak, tetapi juga kita sebagai ibu, sebagai kaum wanita. Apakah kita juga di dalam keluarga kita mengalami seperti ini? Jika ada yang mengalami seperti itu, yang kita lakukan adalah kita mengampuni perbuatan atau sikap dari bapak kita. Seseorang yang tumbuh dengan fatherless, dia akan tidak berkembang maksimal. Potensinya besar, tetapi seringkali tidak bisa sampai melejit. Nah, itu butuhnya bahwa ini merupakan tugas gereja, membapai dan dibapai, agar gereja bisa bertumbuh, agar gereja bisa dewasa, dan gereja bisa
berbuah lebat. Nah, dasar dari hati Bapa ada di dalam, katakan sama-sama ini, 1, 2, 3 apa? Keluarga. Ini adalah inisiatif dari Tuhan bahwa untuk kita mengalami kasih Bapa, untuk kita bisa mengenal Bapa lebih lagi, itu bersumber dari keluarga. Tujuan Tuhan menciptakan keluarga untuk apa? Pusat relationship dan fellowship dengan Allah, atau disebut worship center. Jadi dari rumahlah orang itu mengenal Bapanya. Dari rumahlah orang mengenal siapa Yesus. Belajar berdoa, ya. Nah, inilah fungsi dari para bapa, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Apa imam? Melindungi, berdoa, membaca firman, menyembah Tuhan. Ini sebagai pusat di rumah. Karena kami mengajar sekolah minggu biasanya sebelum pandemi, kita suka dalam penyembahan melatih anak-anak untuk menyembah Tuhan. Ayo ikuti, haleluya, anak-anak ikut haleluya, puji Tuhan, karena mereka berlatih untuk bisa menyembah. Karena kita gereja karismatik, mengajari bagaimana pujian penyembahan. Sampai, latihannya bukan di sekolah minggu, latihannya bukan di roket, latihannya bukan di sini. Di mana latihannya? Di rumah. Siapa yang mengajarkan? Bukan guru sekolah minggu, tetapi peran orang tua sangat penting untuk bagaimana mereka menyembah Tuhan. Oh, Kak Ati enak ngomong seperti itu. Kak Ati kan pendeta, hamba Tuhan, jadi pasti keluarganya begitu. Kita yang sibuk, bagaimana mengajar anak-anak untuk menyembah Tuhan? Itu suatu keputusan. Bagaimana kita mengajarkan dari rumah untuk anak bisa menyembah Tuhan. Nah, kami selalu mesbah keluarga. Nah, ketika saya, padahal doanya sudah dibagi-bagi, ini bagian ini, tetapi anak saya menirukan doa orang tuanya. Dia bisa bersyafaat. Itu karena apa? Mendengar setiap hari orang tuanya bersyafaat. Dia bisa menyembah Tuhan karena hari-hari dia melihat orang tuanya menyembah Tuhan. Dia mau membaca firman, dia melihat orang tuanya membaca firman. Teladan itu makanya disebut worship center ada di rumah. Sulit kalau kita di sekolah minggu, ini curhatan dulu sekolah minggu. Ini sulit kalau di sekolah minggu kita hanya bertemu 1 jam. Ayo anak-anak menyembah. Kita aja dewasa nggak pernah menyembah. Ketika penyembahan, kok lama banget sih penyembahannya. Aduh, sudah capek aku berdiri. Karena tak pernah latihan untuk menyembah Tuhan. Nah, ini sangat penting bagaimana di dalam keluarga itu terjadi pertumbuhan rohani dari rumah. Nah, ini tugasnya siapa? Tugasnya orang tua. Nah, kalau orang anak-anaknya sudah besar, kita sudah tinggal mendoakan, memberi teladan. Nah, kemudian keselamatan juga dari keluarga. Ketika ada orang-orang yang belum kenal Tuhan, dimulainya dari mana? Dari keluarga. Dari keluarga. Nah, berikutnya yang kedua, tujuannya akan mengenal karakter Kristus lewat keluarga. Dari keluarga lah anak bisa mengalami, oh Yesus itu seperti ini, oh Roh Kudus itu seperti ini. Ini adalah pertanyaan kalau orang mau menikah. Tujuanmu menikah untuk apa? Untuk memiliki keturunan, untuk saling mengasihi, begitu ya. Padahal tujuan Tuhan membentuk keluarga di dalam pernikahan yang kedua ini, jadi menciptakan gambar Kristus ada di rumah, di dalam keluarga. Sudahkah anak-anak kita atau sekitar kita melihat Yesus di dalam keluarga? Ada satu murid saya, Miss, saya tidak tahu Yesus itu seperti apa. Tidak tahu bagaimana ada atau tidak, karena backgroundnya belum mengalami Tuhan, tapi ikut pelajaran.
Nah, inilah fungsi daripada keluarga. Jadi anak-anak mengalami bagaimana mengenal Yesus lewat bapaknya. Oh iya, bapakku yang selalu mendoakan, memimpin, melindungi. Bapak itu bertanggung jawab. Dia memiliki gambaran, ya, memiliki gambaran. Nah, kemudian seorang ibu ini adalah yang menolong, dia yang mengajarkan. Nah, ini mereka akan melihat, sehingga keluarga lain melihat, ada Kristus di dalam keluarga itu. Ini tujuan awal, supaya setiap keluarga-keluarga mencerminkan gambaran Kristus di bumi ini. Nah, ini adalah tujuan keluarga. Tapi iblis tidak suka. Dia merusakkan gambaran tatanan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Kristus adalah kepala, kemudian suami, istri, dan anak. Tetapi kadang bisa terbalik, istri yang di atas, yaitu tadi seperti Isabel, sehingga membunuh potensi pria. Padahal bapak pria itu adalah sumber. Ketika seorang kepala itu memiliki sumber yang baik, maka akan menghasilkan, mengalirkan sumber yang baik. Nah, inilah bagaimana iblis berusaha menghancurkan gambaran kita di bangsa ini, di sekitar kita. Banyak orang yang gambaran, karena di Indonesia kebanyakan bapak pokoknya cari uang. Kamu perlu apa? Bapak cari uang. Mendidik anak, tugas istri. Nah, itu yang membuat menjadi Indonesia menjadi fatherless yang ketiga di dunia. Nah, mendidik anak, kalau kita mengikuti rule-nya firman Tuhan bahwa pria itu sebagai sumber, ya, dan yang membuat keputusan adalah pria, bukan wanita. Nah, ini tatanan yang Tuhan sudah buat sehingga orang akan mengalami Kristus. Yang ketiga, tempat untuk melayani dan berfungsi. Di dalam keluarga, tempat untuk melayani dan berfungsi. Di rumahlah diajar bagaimana berbicara dengan sopan, saling menolong, saling menghargai, saling mengasihi. Itu ada di rumah. Nah, keluarga, peran daripada orang tua itu sangat penting, sehingga anak-anak gambaran mengerti dan memahami. Oh iya, seperti ini tugas ayah, tugas ibu, sesuai. Nah, saudara, beberapa hari kemarin dari Kamis, Jumat, Sabtu saya mengikuti seminar, ya, tentang disrupsi teknologi. Bahwa sekarang ini kita sedang masuk di dalam revolusi industri 4.0 dan akan mempersiapkan 5.0. Jadi ketika kita melihat perkembangan zaman sekarang ini, keluarga juga harus berperan. Kalau zaman dulu ada lagunya Susan, 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 besok gede mau jadi apa? Kalau zaman dulu, mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi ini. Zaman sekarang, pernah ditanya anak-anaknya, YouTuber, ya, gamer. Karena dunia sudah berubah. Jadi kita pun orang tua mengikuti, tidak boleh, kamu harus ini, kamu harus itu. Zaman sekarang sudah berubah. Anak saya suka saya berargumen pendapat karena cara berpikir dia dan saya tidak sama. Nah, akhirnya saya kalah, saya diam. Nanti dia juga merenung diam, karena dia punya pendirian sangat kuat. Itu maunya mama, bukan maunya saya. Ini ada pelatihan coding untuk anak-anak. Jadi programmer yang anak-anak punya bakat, dari training kemarin anak-anak yang punya bakat coding. Nah, karena dunia anak mereka programmer begitu cita-citanya, dia tidak mau. Saya bukan bidangnya itu mama, jadi tidak usah ikut. Tapi saya kasih gambaran untuk kamu mencoba belajar suatu saat. Tidak mama, tidak mau, begitu ya. Jadi dia punya pendirian. Karena kami biasa memberikan kesempatan untuk anak yang ambil keputusan, begitu, bukan saya yang ambil keputusan. Tapi dia merenung. Biasa kita berdebat begitu, tapi merenungnya nanti dia baru berpikir. Dia ngomong dulu, berpikirnya nanti itu. Nah,
itu. Nah, itu tugas keluarga. Ya, kalau kita tidak mengerti mengikuti zaman sekarang, karena pendidikan pun juga sudah berubah dengan belajar 4.0 itu karena apa? Semua internet. Nah, nanti 5.0. Nah, saya tidak munculkan kemarin gambarnya bahwa semua tenaga-tenaga kalau di Jerman itu sudah nomor 1 untuk membuat mobil semua dengan menggunakan robot, sudah tidak pakai tenaga manusia. Ke depan akan seperti itu. Kalau anak-anak kita, generasi kita tidak mengikuti yang seperti itu, bahkan gereja Tuhan tidak mengikuti 4.0, tinggal dengan generasi sekarang. Nah, itu penting tugas dari gereja. Yang terakhir, bermultiplikasi secara jasmani dan rohani. Nah, Bapak Ibu Saudara, di rumah adalah tempat bagaimana untuk bermultiplikasi, ya, untuk boleh, ya, kalau orang menikah pasti ingin memiliki keturunan, ya. Tetapi bukan hanya itu, akan melahirkan orang-orang anak-anak rohani yang bisa kita hasilkan. Bagaimana ada banyak jiwa-jiwa melalui kehidupan kita, ada banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Nah, saudara, kalau orang yang memiliki hati Bapa, yang melayani dengan hati Bapa itu berbeda. Bukan hanya sekedar dengan profesional saja, tetapi dengan hati, itu beda. Ya, di sekolah ada beberapa yang Tuhan izinkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, ya, anak-anak yang kebutuhan khusus. Salah satunya ada anak TK, ya, itu orang kuliah, tetapi dia menginginkan beda, katanya beda. Waktu disekolahkan di sana dibiarkan anaknya, waktu di sini dilayani. Karena apa? Kita melayani dengan hati. Karena mereka juga berharga di hadapan Tuhan. Ada beberapa yang Tuhan izinkan untuk ada di sekolah kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita terus minta hikmat kalau memang Tuhan ingin bawa sekolah ini untuk melayani anak-anak spesialis ini. Nah, kita sedang diperlengkapi dan dipersiapkan karena itu adalah jiwa-jiwa. Itu berharga bagi Tuhan. Oke. Terakhir, ada yang menyaksikan pembukaan ini? Ya. Bagaimana responnya, Pak? Luar biasa. Amazing. Saya menangis. Ya. Saya menangis melihat beliau yang membapai Indonesia. Sampai Indonesia mengalami perubahan. Dipuji oleh negara-negara lain karena beliau membapai Indonesia. Lihat responnya orang-orang Papua. Saya nonton terus sambil menangis. Kenapa? Orang Papua merasa dicintai. Orang Papua merasa disayang, diterima. Itulah pemimpin yang punya hati Bapak, yang luar biasa. Bangsa ini membutuhkan Bapak seperti beliau. Dan kita bersyukur gereja kita juga memiliki Pak Tony yang luar biasa, yang punya hati. Mari kita miliki hati Bapa. Itu adalah puncak bagaimana kita terjadi terobosan di gereja ini. Kita kesampingkan kepentingan diri kita, tetapi bagaimana kita memahami kita mau diubahkan oleh kasih Kristus. Amin. Kita dukung doa Pak Gembala terus. Beliau sangat luar biasa membimbing kita. Ketika dari pimpinan memiliki hati Bapa, akan mengalir ke semua kita, sehingga generasi di bawah kita pun akan mengalami kasih Bapa. Bukan generasi yang emosional, bukan generasi yang hilang tanpa arah, tapi generasi yang bisa mengubahkan Indonesia ini. Amin. Mari saya ajak kita bangkit berdiri. Bapakku datang. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih. Yang dibangun melalui keluarga kita terlebih dahulu.
Yesus, Engkau pulihkan keluarga-keluarga ya Tuhan, supaya kami betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki, seperti fungsi kami sebagai keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati jemaat GBI Rob ini. Kami mau melihat ada terobosan, semua dipakai oleh Tuhan untuk membapai dan dibapai, karena generasi kami saat ini membutuhkan kasih Bapa. Biar kami mengasihi seperti Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Perlengkapi kami semua pemimpin-pemimpin di tempat ini Tuhan, untuk kami melayani dengan roh dan spirit Elia, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan atas setiap penebusan Tuhan. Penebusan yang membawa kami untuk mengalami kebenaran Tuhan, kebenaran secara utuh. Dan juga buat gereja ini telah mengalami penebusan-Mu, dan orang-orang yang ada di sini Tuhan mengalami kebenaran secara utuh Tuhan. Pagi hari ini kami telah dibukakan satu kebenaran Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah menyiapkan dan menjadikan gereja ini untuk menjadi sebuah generasi Tuhan. Generasi yang akan dipersiapkan Tuhan untuk mengalahkan setiap intimidasi dosa. Seperti Elia yang mempersiapkan diri Tuhan. Isa akan mati bukan oleh kata Elia, tapi karena sebuah impartasi kebenaran dari Elia kepada Yehu. Maka Elzebel itu binasa oleh karena Yehu. Karena itu Tuhan, kalau kami sempat Tuhan berada di sebuah keluarga di mana kami tidak memiliki figur Bapa, kalau ada pemimpin-pemimpin rohani yang telah mengecewakan kami, membuat kami luka, pada hari ini Tuhan, kami mewakili Tuhan untuk kami melepaskan shalom, kami lepaskan pengampunan, kami memberkati buat orang tua kami, untuk kami mengampuni para pemimpin rohani kami, untuk kami dijadikan Tuhan memiliki sebuah identitas yang benar Tuhan. Karena itu kami tahu, kamilah orang-orang yang akan mempersiapkan generasi ini. Tapi terlebih dahulu Tuhan, kalau ada banyak figur yang salah Tuhan, hari ini kami minta di dalam nama Yesus, kalau kami sempat tidak memiliki sebuah figur, maka Roh Kudus, aku berdoa di dalam nama Yesus, hadirkan orang tua rohani buat kami Roh Kudus. Karena lewat orang tua rohani ini akan membawa kami sebuah perjalanan identitas yang jelas. Sehingga lewat orang tua rohani ini kami mengalami impartasi kebenaran secara penuh. Sehingga lewat kebenaran ini, maka kami tahu ada sebuah generasi yang dahsyat buat kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pun akan membawa gereja ini untuk memiliki wanita-wanita ilahi, wanita yang berfungsi sebagai imam, yang membawa para suaminya mengalami rancangan Tuhan. Karena lewat itu kami tahu sebagai fungsi tatanan daripada Engkau Tuhan, para pria menjadi sebuah menjadi seperti antena yang menangkap sinyal suara Tuhan. Dan para wanita ini, para istri ini adalah orang-orang yang mendorong para pria ini untuk benar-benar mengalami rancangan Tuhan. Sehingga lewat itu semua, sebuah perjalanan kebaikan kasih karunia, kemenangan Tuhan sediakan. Dan kami tahu, kamilah orang-orang yang akan hadir sebagai orang-orang yang melanjutkan pelaksanaan firman. Dan generasi yang luar biasa, potensi-potensi ilahi lahir dari gereja ini. Aku nyatakan di dalam nama Yesus, jadilah heran dan tertekan. Karena inilah musim dan waktunya Tuhan sedang memunculkan karunia-karunia. Tuhan sedang memunculkan potensi-potensi lain. Lahir orang-orang dalam gereja ini. Dan lewat gereja ini akan lahir orang-orang yang Tuhan taruh baik dalam pemerintahan, baik dalam marketplace, sebagai sekulon, baik sebagai Lewi, untuk bekerja bersama-sama untuk nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, diagungkan melalui gereja ini. Di dalam nama itu terjadilah. Dan karena itu kami tahu Tuhan, karena kebenaran secara itu, dengan hati yang mengasihi Engkau Tuhan, kami mau memberikan dan menabur persembahan diakoni dan persembahan tubuh di dalam nama Yesus. Amin.
Ibadah Raya Hari Minggu tanggal 17 Oktober akan diadakan di Aula Hotel Tambora pukul 8 pagi WITA. Sumbawa berdoa diadakan pada hari Rabu via Zoom pukul 6 sore WITA. Link akan dibagikan via grup WhatsApp. Untuk KM kelompok Mesianik dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan dari masing GKM dan anggotanya. Bagi yang belum masuk dan bergabung dalam KM diharapkan dapat bergabung dan menghubungi KM terdekat. Ibadah Roki dilaksanakan secara online setiap hari Minggu pukul 11 WITA. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. God bless you all. Puji Tuhan. Saya kasih pengumuman sedikit khusus untuk Sumbawa berdoa. Ya saudara-saudara, saya minta hari-hari ini kita mau membangun roh kita. Amin. Bangun terus, karena kita tahu hari-hari ini hari-hari yang jahat. Jangan sampai kita terlena lalu kita dibully sama setan, sama iblis. Tapi kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya akan mengundang Ibu Christine Heri akan membawakan setiap minggu kedua dan minggu keempat. Ya, saya mohon semua kalau bisa, mungkin yang ada aktif lagi bekerja bisa buka saja dan bisa mendengarkan kebenaran firman. Kalau kita biasanya buka sendiri itu malas, kalau orang yang tidak haus dan lapar akan Tuhan. Tapi saudara ikuti rame-rame untuk apa yang akan dibawa oleh Ibu Christine Heri. Ini khususnya saya kasih, dia memberikan tema tangga darah. Ini saya dengan bodoh-bodohnya dulu saya pernah mengikuti ini sehingga suami saya terlepas dari tubuhan. Kalau enggak, saya enggak tahu. Tapi dengan bodoh-bodoh saya cuma dengar firman Tuhan, kamu kasih tanda darah, kasih minyak dan anggur di mobil yang akan dipakai oleh suami saya pulang pergi ke Leseng ke tempat kebun. Dan itu terjadi besoknya. Dia katakan kepada saya hampir tumbruan. Dan di rumah saya pernah saksikan bagaimana setan mau masuk tak bisa karena ada minyak dan anggur. Jadi ini kita belajar dan praktekkan saudara. Jangan hanya kita mendengar tapi kita tidak melakukan. Itu percuma. Jadi ini cerita tentang Keluaran 12 ayat 2 yang pertama itu akan dikatakan bahwa di sini dikatakan akan diselamatkan Keluaran 12 ayat 12-13 ya. Aku akan menjalani tanah Mesir sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua anak di Mesir akan menjatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Lalu yang ayat 13, dan darah itu yang menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah dan di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Lalu dilanjutkan di sini terjadi peperangan rohani. Jadi mereka semua masuk di dalam rumah masing-masing ya. Lalu mereka mulai melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan lihat selanjutnya 10 bala di Mesir ini kejadian bagaimana bala itu terjadi untuk anak-anak orang-orang Mesir, bangsa Mesir, bagaimana tanda-tanda yang diadakan oleh Tuhan melalui Musa. Ya, selanjutnya ke 10 rumah orang Israel harus dioleskan. Nah ini mereka diberikan perintah pada saat itu untuk memberikan oleskan dengan darah domba. Kalau kita tidak dengan itu, tapi kita dengan minyak dan anggur ya. Terus yang ada pada darah, tidak ada kematian anak sulung.
semua yang ada di rumah ini sudah terima Yesus dan dibaptis. Di dalam rumah kita masing-masing pastikan kita semua sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, ya, ini contoh Rahab. Rahab itu bukan orang yang cinta Tuhan, tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia mendengar tentang bagaimana Yosua mau meruntuhkan Yeriko. Jadi dia minta janji oleh kedua pengintai itu supaya mereka melindungi semua orang yang ada di rumahnya, ya, menyelamatkan mereka. Nah, ini keadaan orang Yeriko begitu takut mendengar kebesaran Tuhan melalui bangsa Israel, ya. Selanjutnya Yosua 2 ayat 11 ayat 14 katakan, ketika kami mendengar itu, takutlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Jadi mereka sudah ketakutan sebelumnya, ya. Lalu selanjutnya sudah selesai? Oh sudah, ya ini yang ke-12. Jadi kita melihat di sini, kalau kita sungguh-sungguh percaya seperti Yosua katakan, aku dan keluargaku berada di pihak Tuhan. Nah, kalau kita sudah di pihak Tuhan, siapa lawan kita? Enggak ada. Maka saya kalau berdoa siapa saya kata, iblis, enggak ada lawan kamu. Tidak, kau tidak bisa lawan aku, karena aku ada di pihak Allah. Kita berani ngomong seperti itu karena kita mengerti perjanjian, ada covenant antara kita dengan Tuhan lewat darah Yesus. Dan ini nanti kita semakin banyak mengerti. Saya ini belum terlalu mengerti, tapi saya mau siap untuk mendengarkan semua keterangan dari Ibu Christine Heri sebagai penatua yang dari GBI Rock di Denpasar yang akan menerangkan sejelas-jelasnya. Nanti ada waktu untuk tanya jawab. Jadi saudara bisa pelajari ini, nanti bisa dikirimkan ke semua jemaat lewat lewat WA sebelum hari Rabu. Jadi saudara mulai bisa mempersiapkan semuanya. Apa yang saudara mau tanyakan bisa ada waktu tanya jawab. Jadi biasanya jam 7 sampai jam 6 sampai jam 7 saudara siapkan waktu sampai setengah 8. Ya, kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan saya minta khususnya pendoa dimanapun Anda berada, karena kalau namanya Zoom ini tidak memilih tempat. Saudara bisa di kebun, saya biasa Zoom dengan ketua. Di KN juga saya lagi di kebun, tapi saya memberikan waktu yang terbaik. Jadi kita berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Amin. Itu saja pengumumannya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur untuk ibadah kita pagi hari ini. Tadi pelajaran yang dikasih lihat itu akan dibagikan kepada setiap kita jemaat. Di
situ nanti akan dibagikan di info pelayanan dan info jemaat di situ untuk kita pelajari terlebih dahulu, dan pada saat waktunya Ibu Christine Here kita sudah menangkap dan mengerti, tinggal dia bagikan semuanya itu. Nah, saya wajibkan kepada setiap DKM, para pelayan Tuhan dan jemaat Tuhan, para pendoa wajib mengikuti semua ini. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan melimpah dalam kehidupanmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kasih Bapa yang tanpa syarat itu menaungi hidupmu. Dia mengasihi, Dia menguatkanmu. Datang terus kepada-Nya. Engkau akan mendapatkan suatu kelegaan, kelepasan yang daripadanya. Kebenaran firman Tuhan yang dibagikan tadi itu sangat terkesan bagi saya, dan itu memberkati umatmu, jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.